Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman di YouTube, hello teman-teman yang pelatih muda. Hari ini malam kita senang sekali ketemu dengan satu legenda Indonesia, satu pelatih goalkeeper yang hebat. Hello Coach Edi Harto, apa kabar? Halo Wolfgang, kabar baik. Kabar baik, sehat-sehat ya. Lagi di Solo ya? Di Solo, lagi di Solo. Di Persis Solo. Oh, ya. Oke, teman-teman, saya ingatin lagi Coach Edi Harto waktu pemain jadi legenda, dia yang goalkeeper inti yang main di SEA Games 1991 yang terakhir jadi juaranya, memang luar biasa. Dulu masih rambut gondrong, saya lihat rambutnya masih panjang. Oke, dan Coach Edi jelas itu pelatih goalkeeper profesional, dia punya lisensi AFC B dan dia juga punya goalkeeper level 1 license dari AFC. Berapa tim dia sudah latih di tim profesional Liga 1 di Indonesia dan dia mungkin sudah sampai 10 kali jadi pelatih goalkeeper timnas di U23, di senior sama Alfred Riedel. Banyak sekali pengalaman yang kita bisa belajar banyak dari dia. Oke, tidak lama-lama Coach Edi, pertanyaan pertama, apa paling penting di latihan goalkeeper di usia muda? Usia muda yang paling penting, yang pertama pembentukan ototnya dulu. Pembentukan otot dan berikut juga dengan fisik ya. Karena itu dulu yang harus kita bentuk. Setelah itu baru kita bisa melakukan latihan-latihan yang variasi dengan yang cukup berat ya. Karena untuk penjaga gawang beda dengan pemain-pemain bertahan, gelandang atau penyerang. Karena seorang penjaga gawang itu dia harus punya fisik yang prima karena gerakan dia adalah gerakan-gerakan eksklusif. Jadi dari awal gerakan dia itu udah dengan gerakan gerakan kejut gitu. Bukan dari awal selangkah dua langkah gitu. Kiper memang harus benar-benar siap. Makanya fisiknya juga otot-otot, semua otot itu harus kita bentuk. Iya, jadi betul. Bukan hanya kaki aja, dari jari, tangan, siku, bahu, perut terutama. Karena gini, perut ini sangat utama karena seorang kiper itu untuk dia melakukan jumping atau dengan melenting badannya, dia juga pakai tenaga perut, bukan hanya tenaga kaki. Jadi perut itu harus dia di saat dia mau melakukan aksi, perut itu dia harus kunci. Nah, itu kita harus bentuk dulu ototnya. Karena kalau ototnya lembek, nggak sempurna otot perutnya, dia jumpingnya pasti kakinya itu akan nyeret, akan di bawah. Nggak bisa dia sejajar. Jadi makanya saya bilang, latihan yang harus dibentuk dulu ya fisik dan pembentukan ototnya. Ya, biasanya goalkeeper itu body bagus semua, kuat-kuat ya untuk goalkeeper biasanya. Dan makannya juga kuat. Nah, itu. Nah, ini rahasia teman-teman untuk Coach Edi sudah umur 50 mungkin tapi syuting dia masih kuat-kuat loh. Yang pemain striker timnas saja kalah syuting sama dia. Saya hampir 60 sekarang. Oh, udah ya. Oke Coach, terima kasih banyak untuk sharing ilmu sama kita. Yang pertanyaan kedua begini. Apakah penting latihan skill kaki, distribusi dan passing untuk goalkeeper sekarang di tahun 2021 ini, penting nggak latihan itu untuk kiper? Sangat penting karena sepak bola modern, penjaga gawang itu juga sebagai pemain karena dia harus bisa build up. Dia harus bisa menyerang dari bawah. Kalaupun dalam tekanan, dia juga bisa membantu minta first. Dia kan tidak boleh kalau dapat bola dari teman, dia nggak boleh pakai tangan, dia harus pakai kaki. Makanya sepak bola modern ini, seorang penjaga gawang itu kaki juga harus sempurna.
Jadi ya, oke. latihan kaki ya harus. Harus ya. Harus di dalam latihan ada distribusi bola dengan tangan, dengan kaki juga ada ya. Kaki juga, betul. Oke, terima kasih luar biasa Coach Edi. Pertanyaan lanjut, bagaimana pelatih-pelatih muda kita bisa identifikasi talenta untuk jadi goalkeeper? Apa harus dilihati? Ini bisa jadi goalkeeper. Untuk ini pertanyaannya untuk usia jadi muda. Pelatih untuk pemain usia muda. Iya. Ya, kalau untuk penjaga gawang pertama yang kita lihat adalah tingginya. Tinggi badan ya. Tinggi badan. Kemudian ya ideal lah. Ideal. Nah, itu pertama kita lihat. Dan yang kedua mau ya, kemauan gitu. Kalau dia punya postur tubuh sudah tinggi, punya kemauan, kita gampang kita bentuk. Kita latih apapun, dia pasti terima gitu. Dan juga kita juga harus selalu kasih motivasi ke dia. Oke. Terima kasih untuk sharing Coach Edi. Saya mau tanya lanjut, umur berapa di usia muda ideal untuk mulai latihan goalkeeper spesifik? Umur berapa mulai di usia muda? Usia muda umur 14 sudah. Sudah 14 sudah ya? Ya, 14 sudah. Karena pengalaman saya di Bali United waktu akademi. Nah, saya pegang itu dari usia dia 14 tahun. Awalnya sih masih belum akhir. Nah, di usia 16 itu ada kompetisi youth. Akhirnya saya ikutkan dia. Sampai akhirnya dia terpilih menjadi kiper nomor 1 timnas usia 16. Nah, luar biasa ya. Namanya Cecen, panggilannya Cecen. Jadi itu saya bentuk dari usia dia 14. Terima kasih Coach Edi, luar biasa. Mau tanya, memang di Indonesia sudah ada tempat khusus untuk latihan goalkeeper atau camp? Sudah ada atau belum ada di Indonesia? Sudah ada. Yang saya tahu saat ini ada di Bandung. Di Bandung ya? Itu yang koordinatornya Boyka Adam. Oke, Adam. Ya, kita sering komunikasi, sering sharing. Oke, terima kasih untuk informasinya. Pertanyaannya lanjut, siapa sebetulnya goalkeeper favorit dari Coach Edi? Saya dulu waktu saya masih main bola, favorit saya si Grobelar. Grobelar Liverpool. Yang botak-botak kayak ya, Grobelar, lucu-lucu orangnya. Ya, saya lihat dia itu main itu dia nikmati, dia nggak punya beban, dia punya face juga, senyum, suka ketawa, jadi tidak ada rasa tegang atau apa gitu. Jadi kayaknya dia nikmati, enjoy. Oke. Terus sekarang di sepak bola modern sekarang siapa jadi goalkeeper yang pikir itu bagus, bisa jadi inspirasi untuk goalkeeper muda-muda? Luar ya? Di luar, di Indonesia juga bisa. Kalau di luar saya Liverpool, siapa yang dari Brazil? Ya, saya lupa. Andresion apa namanya ya? Ya, itu. Dia kenapa dia bagus? Ya, dia punya kemampuan, punya skill bagus, punya ketenangan bagus, percaya diri. Coach Edi, lanjutnya saya mau kasih skenario. Dan skenario begini, goalkeeper inti kita cedera. Harus diganti dengan goalkeeper yang kedua, yang pemain muda yang jarang main. Waktu dia masuk ke dalam lapangan, Coach Edi sebagai goalkeeper coach bisa bicara apa dengan goalkeeper muda ini untuk angkat mental? Ini itu pemain muda yang tidak pernah jarang main. Saya akan mengatakan sama dia bahwa anggap ini latihan. Karena saya tahu dalam latihan kamu serius dan mampu. Kamu sanggup, apapun materi yang saya berikan, kamu bisa terima, bisa kamu lakukan.
Dan dalam latihan finishing, pemain-pemain kita itu kamu udah mampu semuanya. Dalam game-game internal kamu mampu. Nah, anggap ini latihan. Karena apa? Saya nggak mau ngebebani dia, karena dia pemain muda. Dan belum punya pengalaman. Kalau saya katakan, kamu harus begini, kamu harus, itu akan jadi beban sama dia. Saya jangan bilang bahwa anggap ini latihan. Anggap ini latihan. Karena kamu dalam latihan, kamu mampu. Kamu bisa. Nggak usah pikirin siapa-siapa. Kamu main buat diri sendiri. Nikmati. Oke. Tidak kasih beban ya. Tidak kasih beban ya. Tidak kasih beban. Oke. Baik Coach Edi. Baik Coach Edi. Terima kasih untuk masukan luar biasa ini. Yang terakhir saya minta Coach Edi kasih pesan-pesan ke goalkeeper muda di seluruh Indonesia. Oke. Terima kasih. Gini buat penjaga muda, yang pertama kamu harus disiplin, jaga diri, atur kehidupan kamu sehari-hari. Karena kalau kamu bisa mengatur kehidupan kamu sehari-hari dengan baik, itu efek ke prestasi kamu itu akan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang dilakukan pelatih itu baik. Kamu harus ikutin, turutin, dan hormati. Yang ketiga, setiap latihan kamu harus nikmati. Yang keempat, setiap latihan pasti kamu pernah mengalami kesalahan. Maksudnya kesalahan, kamu tangkap bola, lepas. Nah, itu kamu harus koreksi. Setiap satu momen kesalahan, kamu harus koreksi. Mustinya seperti apa, kamu lebih tahu. Tangan kamu mungkin huruf W-nya ini salah, nah, kamu lebih tahu gitu. Jadi supaya setelah itu nanti pasti momen-momen seperti itu, kamu udah bisa benahin gitu. Jadi setiap momen kesalahan, koreksi. Jangan dibawa ketawa, atau jangan dilupakan. Koreksi. Setiap kesalahan, koreksi. Oke. Ya. Terus yang berikutnya, kamu harus tambah latihan. Di luar latihan dari pelatih, kamu harus tambah. Karena apa yang kamu lakukan sendiri, hasilnya lebih baik. Kalau dari diri kamu sendiri mau, kamu lakukan, itu dapatnya lebih besar. Lebih banyak. Jadi tinggalkan untuk latihan individu. Luar biasa Coach Edi, kita senang sekali dapat banyak masukan untuk pelatih-pelatih muda dan untuk goalkeepernya. Saya mau bilang selamat sukses untuk Coach Edi, selamat sukses untuk Solo FC. Sehat-sehat terus dengan keluarga. Dengan ini saya mau bilang sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.